Assalamualaikum teman-teman. Oke, kembali lagi dengan kami di channel Mak Pilur. Kan semalam masih ada pertanyaan belum sempat kami jawab dari Nanda Channel dan Kero Coro. Nah, jadi yang mana dulu nih Pak kita jawab? Bacakan dulu apanya? Bacakan lah, lupa tahu pertanyaan. Ini dari Nanda Channel. Bang, saya mau bertanya, apakah beda Nur Allah dengan Nur Muhammad? Terus dari Kero Coro, Bang mau nanya apa itu ikhlas dan bagaimana cara melakukannya, karena saya masih sering dendam. Berarti belum ikhlas kan Bang? Mohon penjelasannya Bang. Oke. Jadi ikhlas dulu, jawab dulu ikhlas ya kan. Nanti kalau sempat nanti Nur Allah Nur Muhammad itu jawab juga. Jadi ikhlas, definisi ikhlas itu artinya melakukan sesuatu itu tidak ada pamrih. Tidak pamrih. Misalnya kau sholat kau itu bukan karena rezeki, bukan karena apa, ikhlas mutlak karena Allah. Ini memberi sesuatu itu pun tidak ada pamrih. Misalnya kau ngasih duit sama orang bukan ada pamrih, yang betul-betul ikhlas ngasih, bukan istilahnya nanti kau pungkit segala macam. Berarti nggak ikhlas kan gitu kan. Jadi ini ada cerita sedikit ini. Jangan dulu dibilangnya kan. Itulah hikmah dari cerita tadi kan gitu. Jadi dahulu kala adalah seorang hamba Allah, sebutlah namanya Polan bin Polan kan gitu. Jadi Polan bin Polan ini sangat tekun beribadah, tapi kehidupannya selalu susah kan gitu. Jadi karena sakitnya tekun beribadah, ini Jibril merasa risih kan gitu. Jibril merasa risih, ini hamba Allah yang satu ini kan gitu, tekun ibadahnya, tapi kenapa hidupnya selalu susah kan gitu kan. Jadi karena penasaran bertanya Jibril sama Allah kan gitu kan. Ya Allah, hamba lihat hambamu si Polan sangat tekun ibadahnya, tetapi kenapa hidupnya selalu susah ya Allah, katanya. Hamba kasihan melihatnya, kata si Jibril. Ya datang Allah, coba kau buka catatan lauhul mahfud, katanya kan. Lalu Jibril pun membuka catatan lauhul mahfud kan gitu. Dibukanya, ternyata si Polan bin Polan tadi sudah ditakdirkan Allah penghuni neraka kan gitu. Terkejutlah si Jibril melihat bahwa si Polan tadi penghuni neraka kan gitu. Sementara dia tekun beribadah kan gitu. Berarti dia memang sudah ditakdirkan penghuni neraka ya Allah, kata. Ya Allah. Ya terdiam si Jibril kan. Tapi dia melihat lagi si Polan bin Polan itu tetap tekun beribadah kan gitu. Tetap tekun beribadah. Saya merasa kasihan lah Jibril. Dijumpai lah si Polan tadi. Hai Polan, katanya. Aku kasihan melihat engkau, katanya. Engkau tekun beribadah, tapi nggak ada gunanya, kata si Jibril. Kenapa? Kata si Polan tadi kan. Karena engkau telah ditakdirkan Allah menjadi penghuni neraka, kata Jibril tadi kan. Jadi apa jawaban si Polan? Aku ini seorang hamba, katanya. Jadi apapun yang dikasih Allah sama aku, mungkin itu terbaik bagi Allah. Jadi hamba ikhlas menjalani semuanya, katanya. Ini gitu kan. Siapa tadi itu? Istilahnya Jibril tadi itu kan, istilahnya dia merasa terharu gitu lah kan. Jadi jumpanya Allah kembali. Ya Allah, hamba si Polan tadi yang sudah saya peringatkan, karena dia sudah ditakdir penghuni neraka, hamba merasa kasihan, katanya. Tapi apa jawabannya Allah? Dia memang ikhlas menjalankan semua takdir yang kau berikan ya Allah. Nah, jadi apa kata Allah? Coba kau buka catatan lauhul mahfud, kata Allah kan. Dibuka malaikatlah Jibril tadi catatan lauhul mahfud tadi kan. Ternyata sudah berubah situ, bahwa si Polan tadi yang penghuni ahli neraka tadi mengganti menjadi ahli surga. Nah, terkejutlah Jibril. Kenapa bisa gitu ya Allah? Kata Jibril. Ikhlas itu merupakan takdir, kata Allah tadi. Jadi keikhlasan itu bisa merubah takdir kita. Nah, jadi contoh kehidupan di dunia gini.
Ada kau dengan seorang ucok baba. Hmm. Ucok baba itu manusia kerdil. Hmm. Tapi karena ikhlas dan menjalani dia kekurangannya tadi itu, ya kan, yang tadi kan Allah dia menjadi manusia super pendek dari itu. Ikhlas. Jadi Allah merubahnya bahwa kekurangan dia itu menjadi kelebihan sama dia. Nah, makanya dari situlah dia bisa menjadi terkenal, populer. Nah, makanya kita jangan minder, jangan malu gara kekurangan kita itu kan gitu. Nah, contoh yang kedua lagi, ada ini baru-baru viral ini, siapa namanya itu? Alwi Wansa. Kalau nyanyi dia mukanya muka sedih begitu kan? Kan suatu kekurangan, orang mengejek dia, jelek segala macam. Tapi karena dia ikhlas menjalaninya, nah, apa yang terjadi? Itu menjadi suatu kelebihan sama dia kan? Nah, itulah. Apabila kita ikhlas menjalani takdir tadi, Allah akan merubah takdir jadi menjadi suatu kelebihan sama kita. Kalau kekurangan takdir tadi itu kan, nah, itulah dalam menjalani hidup ini kan gitu. Makanya kita jangan minder, jangan apa, jangan selalu suujon, jangan selalu sangka terhadap Allah. Karena Allah itu memberi sesuatu itu pasti yang terbaik untuk kita kan gitu. Karena apa kata Allah? Aku tidak akan memberi beban melebihi kemampuan umatku katanya kan. Jadi semua itu sudah diperhitungkan Allah. Nah, itulah dia. Nah, jadi masalah Nur Muhammad dengan Nur Allah kan gitu kan. Nur Allah, Nur Muhammad apa berbeda katanya kan? Jelas beda. Jadi Allah dengan Muhammad pun jelas beda, ya kan? Cahaya Allah sama cahaya Muhammad jelas beda. Jadi yang tadi semalam itu Nur Muhammad itu sumber kehidupan, ya kan? Jadi cahaya Allah ini adalah yang menciptakan sumber kehidupan tadi. Ini. Nah, ya Pak kasih contoh gini. Jadi ini Pak kasih contoh bukan istilahnya jangan diapakan ya, supaya mengerti kan gitu kan. Pak contoh kan ada sebuah pohon kan gitu. Nah, contohnya itulah pohon padi tadi lah kita buat ya kan. Jadi sumber padi itu dari pohon tadi, ya kan. Bola padi kan gitu. Jadi padi ini bisa berubah menjadi beras. Beras ini bisa berubah menjadi nasi. Nasi ini bisa berubah menjadi bubur. Jadi beras tadi digiling, haluskan, bisa berubah menjadi tepung. Tepung ini bisa membuat bermacam-macam ragam kue kan gitu. Nah, jadi kalau namanya si beras tadi, padi tadi dibilangnya beras itu aku, nasi itu aku, bubur itu aku, kue itu aku katanya. Ya nggak masalah ya kan? Iya. Kenapa? Karena memang sumber itu dari padi tadi itu. Nah, tapi kalau si apa tadi mengaku apa istilahnya, si apa tadi, misalnya kue, beras, bubur, dia kata yang menciptakan siapa tadi itu mengaku dia padi tadi, nggak bisa. Karena hanya asalnya dari padi kan gitu. Nah ini contohnya gini, nah, makanya sekarang ini banyak beda persepsi itu kan. Nah contohnya kayak Isa Al-Masih kan gitu kan. Isa Al-Masih katakan Allah, Isa Al-Masih itu aku katanya kan. Ya bisa-bisa aja karena Allah yang menciptakan Isa Al-Masih kan gitu. Tapi kalau Isa Al-Masih mengatakan dia Allah, nggak bisa. Nah, karena Allah itulah tadi Pak bahas tiupan Allah sama kita kan. Jadi dia terserah dia mau dibilangnya dia Isa Al-Masih, mau dibilangnya dia Muhammad, mau dibilangnya dia ini, bisa. Karena kita ini bagian dari dia ciptaan tadi. Nah jadi orang-orang apa ini salah persepsi untuk menganggap si Isa ini Tuhan ini gitu. Sebenarnya bukan Tuhan. Jadi Tuhan sebenarnya itu siapa? Itu Allah tadi itu. Makanya kita harus tahu Allah itu apa. Makanya Allah jelaskan dalam sudut yang kemarin itu Allah itu 4 huruf. Alif, lam, ha, kan gitu. Alif pertama itu zat, lam 1 sifat, lam 2 nama, ha itu ciptaan. Itulah Allah. Apabila tidak menyatu itu bukan Allah namanya. Kalau alif saya namanya zat, kalau lam saya namanya sifat, lam 2 namanya ha, apa? Nama, ha itu ciptaan. Jadi apakah Isa Al-Masih itu termasuk di mana dia? Dia hanya ha. Ciptaan. Dia masih termasuk ha, ciptaan. Dan mempunyai sifat ilahi. Berarti masih lam ha.
Ini kan. Nah, jadi kalau dia masih berbentuk ciptaan, dia itu bukan belum Allah. Allah itu harus mempunyai ciptaan, harus mempunyai zat, nama, sifat, nama dan ciptaan. Jadi kalau sifat itu dalam Islam itu 20 yang wajib diketahui kan. Tak bilang kan, tapi sebenarnya sifat Allah itu banyak. Nah, baru namanya itu 99 asma yang wajib kita ketahui. Sebenarnya banyak kan gitu kan. Dan ciptaannya itu yang harus kita lakukan lagi. Ini nampak ini semua ciptaannya kan gitu kan. Itulah Allah tadi itu. Jadi Allah itu bisa dilukiskan, tak bisa digambarkan. Nah, makanya kita jangan salah persepsi. Kalau dia masih ciptaan, berarti bukan Allah. Makanya sama seperti kayak padi tadi itu, nggak bilang tadi kan. Bisa tercipta dari padi tadi, tercipta namanya nasi, bubur, baru beras, baru dari beras tadi tercipta tepung, kue-kue, kan gitu kan. Ya padi bisa aja dibilangnya aku, apa itu aku kan gitu. Semua itu. Tapi kalau yang apa dia mengaku dirinya apa, nggak bisa. Jadi kalau kau mengaku, kalau kata Allah, aku itu si Dea kata Allah, bisa-bisa aja. Tapi kalau si Dea mengaku aku Allah kata si Dea, ambil parang kan, ya kan? Nah itulah tadi. Jadi kita salah persepsi, kita nggak boleh bodoh, kan gitu. Nah kalau berpikir, makanya Allah kasih Allah kita akal berpikir kan gitu. Jadi sebenarnya orang Islam ini orang-orang yang pintar. Nah itulah. Jadi Nur Muhammad dengan Nur Allah berbeda. Nah, makanya itulah jawaban pertanyaan dari si Hasan Danton tadi itu. Jelas beda. Nah, jadi makanya kita harus ngerti Allah itu apa. Itulah tadi alif lam ha tadi itu. Jadi sama seperti kayak gini Pak tanya kau. Dea, kata itu apa? Kata. Ya saat kita berucap kan. Nah, satu itu berucap. Tapi definisi kata itu sebenarnya bukan itu. Jadi kalau kita belajar bahasa Indonesia, definisi kata itu artinya kumpulan huruf vokal katanya, mengandung arti, itulah kata. Nah, jadi kalau kau nggak mengandung arti dia misalnya nah itu nggak kata kan gitu. Baru apa namanya kalimat kan gitu. Kalimat ini aku yang ngomong gini-gini kata orang ya kan. Orang nggak ngerti gitu. Jadi kalimat itu kumpulan kata yang mengandung arti. Kalau nggak mengandung arti kata-katamu itu nggak kalimat namanya. Aku minta aku entah apa bilang kan nggak berupa kalimat kan gitu. Nah, itulah kita harus ngerti semua itu, harus kita definisikan apa artinya semua kan. Jadi pertanyaan orang ini sebenarnya ya aku ya mantap gitu kan, supaya kita itu nggak salah menjalaninya tadi itu. Kita harus mengerti, makanya carilah orang yang mengerti, jangan cari orang yang pintar. Karena kalau orang yang pintar itu sering mengakali kan gitu. Jadi kalau orang yang pintar itu kalau orang yang mengerti itu ya dia memberi pengertian. Jadi kalau orang pintar atau orang yang tahu itu banyak, orang sok pintar banyak kan gitu kan. Misalnya gini, kau naik kereta, tiba-tiba mogok, ya kan gitu kan. Mogok keretamu tengah jalan. Jadi jumpa orang, apanya nih? Pasti orang banyak komentar, oh itu businya, oh itu ininya, ini apanya, kan gitu kan. Tapi begitu disuruh dia memperbaikinya, bisa nggak dia? Kebanyakan angkat tangan kan nggak bisa. Karena orang tuh nggak ngerti sih, itu hanya sekedar tahu kan gitu. Nah jadi kalau kau jumpa sama orang yang mengerti tadi gini udah dibongkar, tahu dia apanya, selesai, bagus kan gitu. Nah itulah makanya gunakanlah akal, kan gitu. Gunakan akal, tapi harus digunakan juga hati, pertimbangan tadi itu untuk melakukan sesuatu tadi itu. Ya mungkin itu dulu yang bisa sampaikan ya kan. Nah, udahlah. Buat teman-teman semua, terima kasih sudah mau bertanya di channel kami. Dan kalau Hasan Danton dan apa tadi Kerocoro belum memahami jawabannya, silakan dipertanyakan lagi. Oh nggak datang aja ke sini ya. Tahu kan alamatnya. Nah, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel kami. Dan jangan lupa ya, kalau nonton videonya diusahakan tonton sampai habis, karena biar nggak terjadi kesalahpahaman. Oke? Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di channel ini. Dadah, assalamualaikum.